Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya, kelas 4. Bagaimana nak kabarnya hari ini, nak? Baik, Bu. Alhamdulillah ya. Semoga anak-anakku semuanya selalu diberikan kesehatan ya. Amin amin ya robbal alamin. Baik anak-anakku, alhamdulillah pada kesempatan di pagi hari ini kita bisa bertatap muka kembali anak ya dalam kegiatan pembelajaran kita yaitu tematik. Nah anak-anakku semuanya, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran di pagi hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Baik, silakan dipimpin doa oleh Faiz. Baca surat Al-Fatihah. Amin amin ya robbal alamin. Baik anak-anakku, selanjutnya ya Bu Zaini akan melakukan absensi terlebih dahulu nak ya. Aira Hadir, Bu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Anasya Hadir, Bu. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah anakku kali ini sudah dapat bergabung kembali dalam kegiatan pembelajaran kita hari ini. Kemudian bagi anak-anakku semua yang masih kondisinya kurang fit, ya tetap menjaga kesehatan ya dan mematuhi protokol kesehatan. Kemudian coba semangatnya, Bu Zeni pengen lihat semangatnya dari anak-anakku semuanya. Yuk, coba mana semangatnya? Alhamdulillah sudah mulai semangat ya. Pada pertemuan sebelumnya ya kita sudah mempelajari terkait dengan keberagaman budaya dan juga kerjasama ya. Kemudian ada juga tarian daerah dari Aceh yaitu Bungong Jumpo. Nah untuk pertemuan kali ini nak ya kita masih melanjutkan yaitu terkait dengan materi tersebut berkaitan dengan keberagaman rumah adat. Nah kali ini rumah adat mana yang akan kita pelajari? Nah kita nanti akan menyimak dalam video pembelajarannya. Kemudian untuk kerjasama kita juga akan masih belajar terkait dengan kerjasama dalam keberagaman, yaitu nanti apa saja manfaat yang kita dapatkan dari kerjasama tersebut. Selanjutnya yang ketiga yaitu berkaitan dengan tarian daerah, yaitu masih terkait dengan tarian daerah dari Aceh yaitu Bungong Jumpo juga. Nah kali ini kita akan belajar atau memahami terkait dengan formasi berdiri dari tarian Bungong Jumpo ya nak ya. Kira-kira anak-anakku semuanya sudah siap untuk mengikuti pembelajaran di pagi hari ini nak? Gitu ya. Oke, alhamdulillah. Baik, jika memang sudah siap untuk mengikuti kegiatan kita di pagi hari ini, sekarang simak baik-baik video pembelajaran yang Bu Zeni akan tampilkan nak ya, terkait dengan apa yang akan kita pelajari di pagi hari ini. Silahkan disimak baik-baik video pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi pembelajaran kita di hari ini yaitu berkaitan tentang yang pertama adalah ragam rumah adat. Yang kedua yaitu berkaitan dengan pentingnya kerjasama dalam keberagaman. Kemudian formasi berdiri dari tari Bungong Jumpo. Baik, sekarang kita lanjut ke pembahasan. Selanjutnya, kita akan melihat beberapa rumah adat yang ada di Indonesia. Nah, yang pertama ada rumah kebaya. Kemudian ada rumah Honai, yaitu berasal dari Papua. Yang ketiga yaitu rumah gadang, rumah adat dari Sumatera Barat atau Sumbar, sering kita sebut dengan Aceh. Nah, ciri khasnya apa? Yaitu bangunannya terbuat dari kayu juga, kemudian model atapnya. Lalu di bagian dinding-dindingnya ini ada hiasan atau ukiran. Ukiran-ukiran ini jika semakin banyak itu menunjukkan status ekonomi dari yang punya rumah. Semakin banyak ukiran atau hiasannya berarti tingkat ekonominya semakin tinggi atau semakin bagus. Dari pembangunan rumah adat itu, untuk menghasilkan rumah adat yang bagus, yang indah, yang penuh dengan sejarah, tentunya butuh kerjasama dan gotong royong dari masyarakat sekitar. Kegotong royongan yang dilakukan untuk membangun sebuah rumah adat menghasilkan peninggalan yang mempunyai nilai sejarah,
Itulah indahnya kebersamaan di mana masyarakat di suatu daerah bahu-membahu untuk membangun sebuah rumah adat. Kira-kira apa ya manfaat yang akan kita dapatkan dari kegiatan kerjasama itu? Tentunya manfaat kerjasama itu masih banyak yang lainnya nak ya. Selain kerjasama ini, tentunya masih ada kegiatan-kegiatan yang lainnya yang tentunya juga bermanfaat untuk menciptakan persatuan dan kesatuan. Salah satunya kita bisa juga mempelajari terkait dengan tarian khas daerah tertentu. Nah, kali ini kita akan mempelajari kembali terkait dengan tarian daerah dari Aceh, yaitu Bungong Jumpo. Tentunya pada pertemuan sebelumnya, kalian sudah pernah mempelajari terkait dengan gerak tari dari tarian Bungong Jumpo. Nah, sekarang kita lihat kembali videonya dan kita akan mempelajari terkait dengan formasi berdiri dari tari Nah, sekarang kita akan membahas terkait dengan formasi berdiri dari tarian Bungong Jumpo itu sendiri. Yang pertama, ada formasi horizontal, bentuk lingkaran dengan berjalan. Rajin berlatih agar dapat menghafalkan dan terampil dalam melakukan tarian Bungong Jumpo ini. Baik, Nak. Nah, itu tadi adalah terkait dengan materi kita di pagi hari ini. Baik, Nak, dari video pembelajaran itu, kira-kira Nak ya, apakah rumah adat dari masing-masing daerah itu memiliki bentuk yang sama, Nak? Sama nggak, Nak? Tidak, Bu. Iya, bentuknya pun berbeda-beda. Kemudian ciri-cirinya, Nak, apakah sama, Nak, rumah adat dari masing-masing daerah? Tidak, Iya, nah ciri-cirinya pun juga berbeda-beda. Nanti untuk lebih jelasnya kita akan melakukan percobaan, Nak ya. Baik, kemudian Nak ya, saya dengan kerjasama juga dalam membuat rumah adat tadi tentunya pasti ada kerjasama yaitu gotong royong. Tentunya anak-anakku semuanya apakah sudah pernah melakukan kerjasama atau gotong royong Nak di lingkungan rumah sekitar? Pernah, Bu. Nah, baik. Baik, nanti anak-anakku semuanya dapat menceritakan pengalaman juga pada LKPD, Nak ya. Kemudian yang terakhir terkait dengan tarian Bungong Jumpo, apakah anak-anakku semuanya sudah hafal terkait dengan gerak-gerakannya? Belum, Bu. Belum, Bu. Nah, sebelumnya anak-anakku, tadi Bu Zini sudah mengirimkan LKPD. Kira-kira anak-anakku semuanya sudah dipahami petunjuk dalam LKPD-nya, Nak? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, baik, Alhamdulillah. Jika memang sudah dipahami petunjuk dalam LKPD-nya, berarti kita akan melakukan kegiatan yang ada dalam LKPD, Nak ya. Yang pertama yaitu berkaitan dengan kegiatan proyek pembuatan Rumah. Iya, Rumah yaitu adat. berkaitan dengan Aceh, Bu. ya pembuatan rumah adat Aceh. Kira-kira bahannya terbuat dari apa saja, Nak? Nah, apakah sudah disiapkan alat dan bahannya? Sudah. Jika memang anak-anakku semuanya sudah menyiapkan alat dan bahannya, maka untuk kegiatan proyeknya akan segera kita mulai. Untuk videonya juga sudah dilihat, Nak ya, dan sudah dipahami ya. Baik, berarti anak-anakku semuanya silakan untuk memulai kegiatan pembuatan rumah adat dari Aceh sesuai dengan petunjuk yang ada dalam LKPD-nya. Ya, silakan dimulai, Nak, untuk mengerjakannya, Nak. Ada kesulitan, Nak? Tidak, Bu. Jangan lupa, Nak ya, untuk dihias juga ya rumah adat Acehnya dengan ukiran khas dari Aceh ya. Ada kendala lagi nggak, Nak, sejauh ini? Nggak ada, Bu. Ada. Oke. Apanya, Nak, yang keras? Kardusnya, Bu. Kardusnya keras ya, Rizky ya. Iya, Nak ya, karena kenapa kita memakai kardus biar nanti apa, Nak, bangunan rumah adatnya terlihat lebih kokoh. Kalau kita pakai kertas kan nanti lentur ya, Nak ya. Oke, semangat Rifki. Ya, Bu. Hias dengan ukiran khas Acehnya ya. Semuanya sudah selesai, Nak ya, dalam pembuatan proyek rumah adatnya. Sekarang, adakah dari anak-anakku yang Saya juga ya, Bu. ingin mempresentasikan hasil di kegiatan proyeknya? Aira, boleh dipresentasikan hasil kegiatan proyek rumah adatnya, Nak? Assalamualaikum. Bu Jenny, nama saya Ayula Anjulia, kelas 4B. Saya mau
mempresentasikan kegiatan proyek hari ini. Hari ini saya membuat rumah Aceh di dinding rumahnya. Biasanya atap rumah Aceh ini terbuat dari daun. Terima kasih Bu Jenny. Wah, bagus sekali, Nak. Rumah Aceh hasil karya Aira. Nah ya, nah kita coba lihat, Nak. Di rumah Aceh itu terdapat ukiran-ukiran khas Aceh ya. Seperti tadi yang disampaikan oleh Aira bahwa jika semakin banyak ukiran-ukiran yang ada di dindingnya ini, Nak ya, biasanya itu menunjukkan bahwa orang itu apa? Semakin kaya. Kita lihat, Nak ya, bentuk rumahnya ini menyerupai rumah panggung nih, karena dia nih lihat seperti panggung, Nak ya. Wah, bagus sekali Aira hasil karyanya ya. Nah, sekarang silakan tuliskan dalam LKPD kalian cerita atau pengalaman kalian saat bekerja sama atau bergotong royong di lingkungan sekitar kalian. Nah, bisa dimengerti, Nak? Apa, Nak? Silakan tuliskan dalam LKPD-nya. Finish ya, angkat tangan. Devina, yang lain boleh menanggapi, Nak ya. Sekarang kita dengarkan cerita terkait dengan pengalaman Devina saat bekerja sama di lingkungan sekitar rumahnya ya. Yang lain boleh menanggapinya, oke? Waktu hari Minggu, aku dan 3 sahabatku yaitu Yuna, Nina, Della gajian untuk olahraga pagi. Yuna beragama Katolik, Nina beragama Buddha, sedangkan beragama Kristen. Nah, kurang lebihnya tadi itu, Nak ya, cerita dari Devina ya. Nah, terkait dengan kerjasama dalam keanekaragaman apa, Nak? Kalau Devina tadi agama ya, yang ada di lingkungan sekitar. Nah, tadi ada menyapu atau membersihkan musola. Nah, mereka saling bekerja sama. Kira-kira adakah teman-teman lain yang ingin menanggapi cerita dari Devina? Baik, terima kasih Devina. Apakah anakku sudah membaca dan memahami petunjuk dalam LKPD terkait dengan ujung bona, Nak? Udah, Bu. Berarti untuk hari ini ya setelah kegiatan pembelajaran anak-anakku dapat berlatih formasi berdiri dari tarian Bungong Jumbukannya minggu depan. Bisa dikirimkan ke WA grup ya. Besok akan Bu Zeni pantau melalui WA juga. Oke, Bu Zeni akan mengirimkan sebuah link untuk kalian mengerjakan evaluasi ya. Kita akan bermain kuis ya dengan aplikasi Quizizz. Sudah, alhamdulillah ya, sudah mulai lengkap nih. Sekarang Bu Zeni akan mulai, Nak ya. Wah, selamat. Yang pertama Belizia, kedua Kalista, ketiga Dialogma. Ya, good job, Nak ya. Selanjutnya, Nak, untuk pertemuan kita hari ini, tadi kita sudah belajar terkait dengan apa saja ya, Nak ya? Rumah adat, Bu. Bekerja sama dalam keberagaman. Iya, berarti dapat kita simpulkan ya bahwa untuk pembelajaran kita di pagi hari ini yaitu yang pertama berkaitan dengan keberagaman rumah adat yang ada di Indonesia, yang kedua adalah kerjasama dalam keberagaman di lingkungan sekitar, kemudian yang ketiga yaitu berkaitan dengan yaitu masih berdiri dari tarian Bungong Jumbong ya, Nak ya. Nah, baik Nak, untuk selanjutnya jika memang anak-anakku saat berlatih tarian Bungong Jumbong nanti mengalami kendala atau misalkan ada yang mau sharing sama Bu Zeni, diperbolehkan Nak ya, dan melanjutkan dengan kegiatan matematika ya. Ada di modul bagian pecahan yaitu pembelajaran ketiga, latihan yang kedua. Nah, baik Nak, berarti untuk pertemuan di pagi hari ini kita cukupkan sampai sini. Sebelum Bu Zeni tutup, apakah ada yang mau bertanya? Alhamdulillah, baik. Jika memang sudah tidak ditanyakan, berarti kita bisa akhiri. Ya, silakan dipimpin doa oleh Surfina. Bersiap membaca doa salat al-asar. Bismillah. Terima kasih Surfina. Baik, kita cukup pertemuan ini Nak ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.